Halo, saya Abay Saputra. Selamat datang di konten movie storyline. Hari ini kita masih libur dulu membahas film inspirasi karena sekarang saya mau ceritain film thriller misteri yang judulnya Crook House yang diadaptasi dari novel detektif Agatha Christie. Semoga terhibur dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dari sebuah adegan di mana ada berita pengusaha sukses di Inggris bernama Aristide Leonidas meninggal dunia akibat serangan jantung. Si konglomerat ini meninggalkan banyak cucu dan anak. Kemudian adegan berpindah ke sebuah kantor detektif di mana cucu si konglomerat bernama Sophia Leonidas mengunjungi penyelidik swasta bernama Charles Hayward. Sophia ingin Charles menyelidiki kematian kakeknya karena dia yakin kakeknya dibunuh oleh anggota keluarganya sendiri. Penyebab kematian memang karena sakit jantung, tapi Sophia nggak percaya. Sophia menemukan fakta bahwa injeksi insulin reguler kakeknya telah dicampur dengan eserin dari tetes matanya yang dapat menyebabkan serangan jantung yang fatal. Sophia percaya ini disengaja, bukan kebetulan. Tapi Charles nggak mau menangani kasus ini. Selain karena dia memiliki hubungan cinta yang singkat dengan Sophia di Kairo, Charles juga harus meminta persetujuan kepala inspektur dari Scotland Yard untuk menyelidiki kasus ini. Menurut asistennya, Charles harusnya menerima pekerjaan ini untuk popularitasnya. Charles pun berubah pikiran. Memanfaatkan hubungan pribadinya dengan Taverner, seorang inspektur polisi di Scotland Yard yang ternyata teman baik ayahnya, dia pun akhirnya berhasil mendapatkan akses berkas kematian. Ternyata benar kata Sophia. Menurut pemeriksaan dokter, ada kandungan eserin di dalam insulin yang disuntikkan ke tubuh kakeknya. Taverner pun mengizinkan Charles untuk menyelidiki kasus ini sebelum pihak kepolisian membuat pernyataan bahwa ini pembunuhan. Besoknya, Charles pun pergi menuju istana Leonidas. Ketika sampai, dia bertemu dengan mantan adik iparnya Aristide, yaitu Edith. Dia juga melihat Josephine, adiknya Sophia yang bermain di halaman. Di rumah Leonidas, Charles mewawancarai berbagai anggota keluarga untuk menemukan motif masing-masing. Yang pertama, Lady Edith de Havilland, seorang saudara perempuan mendiang istri pertama Aristide. Dia pindah untuk merawat keponakannya yang tidak memiliki ibu. Secara personal dia membenci Aristide karena menganggap Aristide nggak peduli sama cucu-cucunya. Kerjaan Edith saat ini hanya berkebun di halaman rumah yang luas dan juga membasmi tikus tanah di lahannya. Putra sulung Aristide bernama Philip, seorang bekerja seni, lebih tepatnya seorang penulis naskah. Dia membenci ayahnya karena lebih menyerahkan bisnisnya kepada Roger adiknya sebagai penerus bisnis keluarga. Terlebih lagi, Aristide menolak mendanai produksi skenario yang ditulis Philip untuk istrinya Magda, seorang aktris teater yang gak populer lagi. Philip dan Magda memberi Aristide 3 cucu, yaitu Sophia, Eustace, seorang remaja lumpuh karena polio yang percaya kakeknya membencinya, dan juga Josephine, anak 12 tahun yang pintar yang memata-matai semua orang dan menuliskannya di buku catatan. Putra bungsu Aristide bernama Roger adalah direktur pelaksana sebuah bisnis keluarga besar, tetapi gagal, bahkan sering membutuhkan banyak dana talangan dari Aristide. Istrinya bernama Clemency, adalah seorang ahli biologi tanaman dengan pengetahuan luas tentang racun. Charles kesulitan mendapatkan keterangan dari Roger yang temperamental. Istri kedua Aristide bernama Brenda, jauh lebih muda, mantan penari kasino di Las Vegas. Anggota keluarga yang lain mencurigai dia membunuh Aristide, terutama Roger, yang mencela dia sebagai pelacur penggali emas dan tentu aja dianggap paling bersalah karena pada malam itu Brenda memberikan suntikan insulin yang fatal, tapi dia nggak tahu kalau itu adalah racun. Ketika ngobrol dengan Josephine di luar, dia berkata kalau Lawrence selingkuh dengan Brenda dan sering bertukar surat. Charles menganggap Josephine mengarangnya, tapi kata Josephine, dia tahu banyak hal karena di rumah yang besar ini, keberadaannya sering gak dianggap, karena itu orang-orang sering berbicara dengan ceroboh. Lawrence sendiri adalah gurunya Josephine dan Eustace. Dia membantu Aristide menuliskan sebuah autobiografi, tapi ketika Charles ingin melihat naskahnya, Lawrence berkata kalau naskahnya menghilang. Di hari itu, Charles menemukan fakta bahwa sebagian besar keluarga membenci satu sama lain. Di hari lain, Charles bertemu dengan pengacara Aristide. Dia mendapatkan penjelasan bahwa Aristide meninggalkan surat wasiat yang isinya harta akan dibagi rata kepada semua ahli waris. Tapi masalahnya, surat itu nggak ditandatangani. Padahal menurut si pengacara, mereka yang hadir di sana melihat, atau lebih tepatnya berpikir, kalau Aristide udah menandatanganinya. Karena surat itu tidak ditandatangani, artinya Aristide meninggal tanpa wasiat, yang artinya semua harta akan jatuh ke tangan Brenda, si istri kedua.
Karena menyelidiki kasus ini, Charles sering diikuti oleh orang. Untung dengan bantuan temannya, Charles berhasil menemukan kalau orang yang mengikutinya dari kemarin adalah polisi Scotland Yard. Charles pun marah pada Taverner. Tapi karena ini kematian Aristide, seorang konglomerat besar, kasus ini jadi melibatkan politik dan Taverner melakukan itu hanya untuk melindungi Charles. Taverner pun bertanya tentang perkembangan kasus ini. Tentu aja Charles belum menggali lebih dalam motif masing-masing dari anggota keluarga. Di hari yang lain, Josephine mengisyaratkan bahwa dia telah menemukan petunjuk yang tidak bisa dia ungkapkan. Apalagi dia berkata bahwa dia yang akan menyelesaikan kasus ini. Charles pun geleng-geleng kepala mendengarkan hal itu. Suatu sore, Charles melihat Sophia membakar naskah autobiografi kakeknya. Padahal itu bisa aja menjadi barang bukti. Tapi menurut Sophia, gak ada apa-apa di sana selain cerita tentang masa lalu dari si kakek. Karena politik dalam peperangan, Sophia nggak mau publik tahu soal keberpihakan kakeknya dalam mendukung perang. Di hari itu, Charles nggak bisa pulang karena mobilnya mogok. Malam itu pun terpaksa dia ikut makan malam bersama para anggota keluarga. Alih-alih makan dengan tenang dan tentram, mereka malah membuka aib masing-masing. Iri dengan ketidakadilan yang Aristide berikan. Di malam itu, Charles makin melihat kemarahan, kedengkian, kecemburuan, dan persaingan dari masing-masing anggota keluarga. Pada malam hari di rumah, Charles melihat Josephine yang berlari sehingga dia pun mengejarnya. Charles menemukan Josephine berlari ke arah menara, tapi dia nggak tahu apa yang dia lakukan di atas sana. Keesokan harinya, koran memberitakan kematian Aristide, sang konglomerat dengan headline bahwa dia dibunuh. Ketika di kantor kepolisian, Taverner dan Charles mendapatkan fakta baru dari sang pengacara, kalau ternyata selain dirinya, Aristide mempekerjakan pengacara lain untuk surat wasiat, yang isinya sebagian kecil harta untuk Brenda dan sisanya untuk Sophia. Kasus makin bertambah runyam ketika tangga ke rumah pohon Josephine disabotase dan dia jatuh dari pohon. Sebagai hasilnya, dia dirawat di rumah sakit. Charles menduga bahwa ini karena kebiasaan Josephine memata-matai anggota keluarga lainnya dan si pembunuh ingin membungkamnya. Ketika Charles masuk ke kamar Josephine, Edith sedang membaca buku harian Josephine, tapi dia dengan sigap langsung menyembunyikannya, sehingga Charles nggak mengetahuinya. Karena surat wasiat yang baru itu, kecurigaan Charles jadi meluas ke Sophia. Apalagi para anggota keluarganya makin cemburu ketika mengetahui Aristide meninggalkan warisan itu pada Sophia. Eustace bahkan menuduh Sophia menyewa Charles untuk menyelidiki pembunuhan, supaya dia nggak dituduh karena sejarah pribadi antara Sophia dan Charles yang pernah dekat. Setelah perkembangan itu, Taverner berkata bahwa dia mengambil alih penyelidikan ini karena dia merasa sejarah romantis Charles dan Sophia tidak membuatnya cukup objektif untuk menyelesaikannya. Taverner kemudian mencurigai Lawrence karena selain ada alat pemotong di laci mejanya, fakta bahwa dia berselingkuh dengan Brenda pun nggak bisa dikesampingkan. Karena Charles mengingat Josephine yang menyimpan rahasia, dia pun mengajak Taverner ke atas atap menara. Siapa tahu Josephine menyembunyikan sesuatu di sana dan benar aja. Mereka berdua mendapatkan sebuah kotak berisi surat Lawrence dan Brenda. Penemuan surat cinta antara Brenda dan Lawrence memberikan Taverner cukup bukti untuk menangkap mereka atas pembunuhan Aristide dan upaya pembunuhan terhadap Josephine. Brenda pun ditahan. Bersama dengan Lawrence, mereka kemudian dibawa ke Scotland Yard. Charles bagaimanapun tetap tidak yakin bahwa Brenda dan Lawrence bersalah. Mencatat Brenda orang yang bisa dibilang gak cerdas, terlebih lagi Lawrence, membuat mereka sebenarnya bisa dengan mudah dieliminasi sebagai tersangka. Sophia dan Edith tampaknya setuju. Sophia mencatat bahwa surat-surat itu bisa aja dipalsukan. Dan Edith bersikeras kepada Charles untuk mencarikan pengacara terbaik untuk mewakili Brenda dan Lawrence. Sementara itu, karena kasus udah selesai, Charles kembali ke London. Sedangkan Josephine kembali dari rumah sakit dan sehat seperti dulu. Dia pun senang ketika mendengarkan Charles menemukan surat Brenda di atas atap. Tapi dia marah karena buku hariannya telah hilang. Sementara itu, Edith mengunjungi seorang dokter di London dan mengetahui bahwa dia sekarat karena kanker dan punya waktu yang diprediksi tinggal beberapa bulan. Suatu pagi, Charles harus kembali ke istana Aristide karena pengasuh Josephine diracuni oleh coklat panas yang telah dia siapkan untuk dirinya dan juga Josephine. Sophia pun kembali dicurigai. Pasalnya, malam itu dia yang mengantarkan coklat panas untuk Josephine setelah si pengasuh membuatnya. Charles memohon kepada Josephine untuk menyebutkan nama si pembunuh, karena dia telah mengakui bahwa dia tahu banyak hal. Sekali lagi, Josephine dengan angkuh menolak untuk memberitahu. Bahkan ketika Charles memperingatkannya bahwa dia dalam bahaya. Tapi sebelum Josephine membagikan rahasianya pada Charles, Edith pun datang untuk Josephine dan menyelamatkannya dari Charles yang ingin mengorek informasi.
Edith lalu mengajak Josephine keluar untuk mencari es krim. Coroner menemukan bahwa pengasuh meninggal karena keracunan sianida. Charles mencurigai Edith karena dia tahu kebiasaan Edith yang selalu membunuh tikus tanah dan sianida adalah bahan yang umum digunakan untuk membunuh tikus tanah. Charles kemudian pergi mencari ke gudang kebun Edith dan di sana dia menemukan sebotol sianida. Selain itu dia juga menemukan buku catatan Josephine yang hilang. Terkubur dalam bubuk kapur yang hanya menunggu waktu saja, buku itu akan hancur dengan sendirinya. Saat itu Sophia mengatakan kepadanya bahwa Edith telah pergi bersama Josephine. Edith dengan pintar mengelabui petugas kepolisian bahwa Taverner mengizinkan mereka pergi karena takut Josephine trauma sampai jenazah si pengasuh dipindahkan. Charles dan Sophia pun bergegas pergi mengejar Edith. Charles menemukan sebuah surat di mobilnya. Sophia berkata itu adalah tulisan tangan babynya. Di mobil, Sophia pun membaca catatan Edith. Itu adalah pengakuan atas pembunuhan Aristide, tetapi Charles tidak mempercayainya. Charles pun menyuruh Sophia membaca buku catatan Josephine. Dan dia pun kaget ketika menemukan kebenaran yang mengerikan. Josephine membunuh Aristide, kakeknya sendiri, karena sang kakek telah menghentikan pelajaran baletnya dan menghina Josephine bahwa dia nggak akan bisa menari dengan bagus. Josephine sendiri yang memasukkan eserin ke botol insulin Aristide. Dia sengaja membuat surat palsu untuk memfitnah Lawrence dan Brenda, memasukkan alat potong di laci Lawrence sampai-sampai merekayasa kecelakaannya sendiri dari rumah pohon. Karena si pengasuh mencurigainya, dia pun nekat meracuni pengasuhnya. Edith telah mengetahui bahwa Josephine adalah pembunuh Aristide ketika dia membaca buku itu. Edith bahkan meminta tolong Charles untuk membebaskan Brenda dan Lawrence dengan mencarikan mereka pengacara terbaik. Tapi di waktu yang sama, dia juga mau menyelamatkan Josephine dari kehidupan di lembaga psikiater seumur hidupnya. Dia nggak mau Josephine dicap sebagai anak monster dan belum lagi rasa malu yang harus keluarga mereka tanggung. Bagaimana OPB publik terhadap kasus ini? Sementara itu, Edith mengaku kepada Josephine bahwa dia akan membawa Josephine ke kursus ballet terbaik. Saat Edith sadar Charles berhasil mengejarnya, dia pun pergi menuju tepi tambang. Kejar-kejaran itu berakhir ketika Edith membunuh dirinya sendiri dan Josephine hingga mobil mereka meledak. Film berakhir saat Charles menghibur Sophia yang syok berat di tepi tebing itu. Tentunya kasus ini akan berakhir dengan Edith sebagai tersangka berdasarkan surat yang dia tinggalkan untuk Charles. Terlebih lagi, dia sudah divonis menderita kanker. Dia cuma mempercepat kematiannya sekaligus menyelamatkan Josephine karena dia memang sayang dengan keponakannya itu. Itu aja buat video kali ini, saya Abesa Putra. To be continue.